PT KAI Diver 4 Tanjung Karang melakukan penertiban lahan di Jalan Rambutan, Kelurahan Pasir Gintung pada Selasa 28 November 2023. Penertiban dilakukan mulai dari pukul 8:30 waktu Indonesia Barat sampai pukul 11:30 waktu Indonesia Barat. Pihak keluarga sempat melakukan penolakan hingga menghalangi petugas guna mengevakuasi barang-barang. Manajer Humas Diver 4 Tanjung Karang Azhar Zaki Azhari mengatakan, KAI telah memiliki bukti kepemilikan berupa sertifikat hak guna bangunan nomor 187 yang terbit pada tahun 2016 berdasarkan dari ground card yang dimiliki PT KAI. Dari ground card itu, PT KAI mengajukan diterbitkannya sertifikat pada lahan seluas 1.460 meter persegi. Di atas tanah tersebut berdiri satu rumah dan 12 kios yang tidak memiliki sama sekali keterikatan hukum atau berkontrak dengan KAI. Jadi hari ini bukan proses eksekusi ya, melainkan proses penertiban lahan milik PT KAI. Lahan yang berada di Jalan Rambutan seluas 1.460 meter persegi. Kenapa kami melakukan penertiban ini? Karena PT KAI memiliki sertifikat yang tahun 2016. Di tahun 2016 kami mengajukan sertifikat yang berdasarkan dari ground card yang kami miliki atau sebuah gambar, peta gambar ground card yang dari tahun 1913. Nah, memang sebelumnya tahun 68 keluar sertifikat di lahan ini. Dan di tahun 2020 kami mengajukan gugatan pembatalan atas sertifikat sebelumnya, dan di 2020 juga kami mendapatkan putusan secara inkrah dari PT UIN Bandar Lampung bahwa sertifikat yang cuma ada satu milik PT KAI. Sementara itu, Linar, salah satu anggota keluarga yang menempati lokasi yang penerbitan lahan oleh PT KAI itu, mengklaim keluarganya telah menempati lahan itu sejak 1968 dan telah memiliki sertifikat serta surat hibah. Bapak saya menempati ini beli sama Mendagri, ya. Ceritain Cin yang pimpinan Bandung sini. Kakeknya meninggal dihibahin ke bapak saya. Nah, sertifikatnya pun pernah digadaikan di Bank BRI 2 kali. Tembus. Gardu PLN. Ini gardu PLN ini beli sama bapak saya karena untuk mendirikan ini tembus. Gak mungkin dong kalau PT KAI minta 1 meter ngelebihin dikasih, tetapi sekarang dia orang malah kurang ajar, malah nguasain. Malah mintanya banyak. Kalau kami surat lengkap, sertifikat lengkap, surat hibah ada, ya. Semua ada. Kemudian Suma Indra Jawardi, Direktur Lembaga Bantuan Hukum, mengatakan pihaknya akan memberikan pendampingan terhadap warga yang mengalami sengketa lahan itu. Pertama. Kemudian yang kedua, pada tahun 2016 PT KAI mengajukan proses penerbitan HGB yang secara faktual bahwa di objek ini ada sertifikat hak milik, gitu ya. Dan kemudian proses-proses itu tetap berjalan dan ada putusan dari PT UIN Bandar Lampung yang diajukan oleh PT KAI kepada BPN terkait dengan proses pembatalan, tapi kemudian pihak keluarga dalam hal ini tidak masuk di dalam pihak terhadap proses pembatalan itu. Dan kemudian kalau mengacu terhadap proses pembatalan sertifikat, seharusnya PT KAI tidak bisa melakukan upaya pengosongan. Karena faktanya hari ini sejak 68 bahwa objek ini adalah milik keluarga, gitu ya. Bahkan fakta-fakta yang lain, misal PLN hari ini itu membeli dengan pihak keluarga sejak tahun 1973-an, gitu. Kemana aja PT KAI selama ini terhadap objek ini yang mengklaim bahwa ini adalah aset mereka. Hari ini keluarga ya kan bersama-sama dan akan long march ke Polresta Bandar Lampung untuk membuat laporan dan selanjutnya akan melakukan pengaduan ke DPRD terhadap proses yang dilakukan PT KAI. Diketahui pihak PT KAI telah memberikan surat peringatan sebanyak 6 kali, akan tetapi pihak keluarga menepis hal itu jika pihaknya tidak pernah menerima surat itu. Gadis Futiatul Rahmah melaporkan.